Awal mula Yayana pakai hijab karena apa? Awalnya itu gini, Bu. Ceritanya, awal mulanya Yayana itu pakai hijab itu, awal-awalnya tuh Yayana udah berhijab, ngikutin kan di kampung itu nyanyi-nyanyi qosida gitu loh. Di langit ada matahari, itu kan nyanyi-nyanyi qosida gitu. Terus ya itu kayak udah sering-sering aja pakai hijab, tapi pakai lagi, kadang nggak pakai, buka jilbab, buka pasang gitu. Terus pada akhirnya ya disaranin lah pakai hijab sama pas masuk ke Sky Music ya, sama Bang Jeski, kami ya Bang Cena disuruh pakai hijab gitu, dicoba pakai hijab gitu kan. Gimana gitu ya suka nggak? Oh iya, dari dulu ya memang pengen pakai hijab, tapi belum ada support gitu kan. Kalau misalnya pakai hijab itu harus memantapkan hati ya, harus memantapkan hati, benar-benar harus pakai terus hijabnya, nggak boleh lepas pasang gitu. Sekarang ini sudah yakin toh. Papa saya pun mendukung, kedua orang tua saya pun mendukung buat berhijab. Karena di rumah saja, istilahnya di rumah. Kalau di rumah itu kan dasteran ya. Papa saya itu bilang, kamu gak boleh dasteran kalau keluar dari kamar gitu. Harus pakai celana panjang terus itu. Walaupun aku gak berhijab guys waktu itu. Walaupun aku gak berhijab, papaku bilang jangan pakai celana pendek ya kalau keluar, katanya kan. Pakai celana panjang itu walaupun aku nggak berhijab loh. Di rumah itu palingan pakainya baju tidur piyama gitu loh, yang panjang lengan. Iya, pantesan baju dede tertutup. Betul kak, itu karena papa minta seperti itu. Sebelum berhijab juga pakaiannya selalu sopan dede itu. Iya, alhamdulillah. Karena memang nggak boleh, bener-bener harus kayak, Pah ini aku syuting gitu kan, bajunya gini harus yang panjang gitu, lengannya juga panjang kan pas dari syuting tuh. Kalau nggak segini nih. Karir dulu apa nikah dulu? Nikah sambil karir, asik. Kalau bisa berkarir sambil nikah, kenapa enggak? Iya betul ibu, kan itu ibadah ya bu ya. Berkarir sambil nikah, wah masya Allah, kemana-mana bareng suami, masya Allah, ibadah banget ya Allah. Semoga dipermudahkan jodohnya, amin. Dede merantau usia berapa tahun? Usia 20 tahun. Usia 20 tahun. Sekarang udah 1, berarti merantau itu baru 1 tahun. Katanya masih bocil kok, udah pengen nikah. Nggak apa-apa dong, nanti kalau misalnya makin bocil depan suami gitu, bisa manja gitu kan. Ini nggak ada, ke siapa kita harus manja gitu. Nah ya Allah, aku membayangkan dirinya sendiri itu, ya Allah gitu loh. Ikut di Sky Music usia berapa dek? Itu 19 tahun, tapi udah mau masuk 20 itu. Belajar vokal sama siapa dek? Kalau aku nggak belajar vokal sama siapa-siapa, istilahnya itu otodidak. Otodidak nggak sih? Ya nggak namanya kalau misalnya nggak belajar gitu, nggak ada guru vokal gitu, asal-asal sendiri aja gitu. Umur 20, Dede udah pandai cari uang sendiri, bagus, alhamdulillah. Dari dulu memang Dede tuh cari uang sendiri kak. Dari dulu. Istilahnya tuh mama sama papa tuh pas sekolah, mama papa kasih uang jajan gitu, palingan 50.000 seminggu gitu. Istilahnya itu udah banyak banget waktu itu di tempat aku. Kalau misalnya sekolah pun Dede tuh kayak jualan di sekolah gitu, kayak jualan donat. Tapi donatnya itu bukan juga punya Dede, itu punya tante, adiknya papa. Nah Dede Dede di waktu itu dikasih kayak 5.000 gitu sehari gitu. Jualan donatnya kadang habis, kadang jualan es juga, kadang waktu Dede ngaji, Dede kan suraunya itu dekat rumah ya. Nah Dede itu bikin es Oreo gitu loh.
es Oreo, yang es Oreo yang tangkai-tangkai itu, kalian tahu nggak? Es Oreo, Oreo yang bungkusan 500-an itu, kita kasih susu, terus dimasukin itunya, tangkainya itu, terus disimpan di kulkas. Nah itulah Dede nambah-nambah uang jajan itu, jualan di surau kan, rumah Dede seperti Gorio-rio itu loh. Nah saya jual di surau, nah dapat itu kita jualnya 1.000 satu. Kan itu harganya 500, untungnya 500. Enggak, kan pakai susu juga kan, susu dimasukin gitu. Terus Dede tuh juga apa, kalian tahu coklat nggak? Buah coklat bener-bener coklat itu loh, terus pinang gitu loh, buah pinang. Dede waktu itu Dede tuh istilahnya tuh mau ingin sesuatu itu Dede harus berusaha sendiri. Kalau misalnya minta ke kedua orang tua itu istilahnya tuh nggak mampu ya. Makanya Dede tuh, wah aku pengen kayak gini, aku nabung dulu gitu. Buat coklat, kalian tahu coklat nggak? Buat coklat keliling rumah papa tuh tanam. Nah itu kalau misalnya masak mateng itu ya, terus mateng Dede buka, Dede cuci dulu pakai air, terus Dede cuci pakai air, terus Dede jemur di atas pakai petak lubang di bawahnya, terus di situ, terus Dede jemur. Kalau sudah kering, udah bisa dijual. Kadang dijual itu 1 kilo itu banyak bijinya itu kalau udah kering. Kalau udah kering bijinya itu dijual. Itulah pekerjaan aku. Kadang coklatnya itu, batang coklatnya itu tuh ada serangganya loh, serangga yang gigit gitu loh. Dede manjat gitu, kadang-kadang Dede nggak nyampe, Dede nggak bisa manjat karena Dede takut ketinggian. Kadang-kadang papa yang manjatin gitu. Karena itu coklatnya itu ringan ya, biji coklat itu ringan, jadi buat nyari 1 kilonya itu lama banget. Nyari 1 kilonya itu lama banget, padahal Dede kayak apa ya, Dede itu suka jajan. Dikasih uang jajan cuma 50.000 seminggu, itu harus cukup seminggu. Nah bayangin, istilahnya belanja di sekolah 5.000, di di surau 3.000 gitu. Itu kalau misalnya kita kayak main ke rumah temen, kadang-kadang nggak ada uang gitu, sedih banget lah pokoknya. Terus sudahlah itu dijual coklatnya. 1 kilo itu harganya tuh 20.000. Wah Dede itu sudah bahagia banget. Bahagia, ya Allah gitu. Dede benar-benar bahagia banget dapat uang 20.000 itu. Terus buah pinang dibelah kan, jemur lagi. Pinangnya itu dibelah, dijemur. Jadi inget almarhum nenek kalau misalnya pinang, soalnya nenek Dede tuh dia cari pinang. Terus sudah dibelah, kita congkel gitu isinya. Udah kering dia kan, udah kering, kita jemur lagi kan, kita congkel isinya, terus kalau misalnya pinang ini murah banget, sampai harganya itu sampai 5.000 1 kilo. Bayangin Mbak, kita harus ngumpulin seberapa gitu. Kalau misalnya Dede minta sesuatu itu, mama bilang gak ada uang katanya, nanti aja kalau ada uang ya gitu. Di balik cengengnya Dede ternyata soalnya, jadi kayak apa ya, aku pengen banget loh gitu dapetin laki-laki yang bener-bener sayang sama aku, bener-bener menerima kekurangan aku, menerima kekurangan keluarga aku. Aku bener-bener pengen banget mendapatkan laki-laki seperti itu, berjuang bersama gitu. Terus mama bilang, Ma, Dede mau beli baju gitu kan, gak ada uang, nanti ya beli gitu. Terus
Pas itu Dede tuh bajunya tuh sering dikasih. Dede tuh suka banget lihat orang pakai baju bagus gitu loh, suka banget pakai orang baju bagus gitu. Dede kadang-kadang pinjam gitu, kadang-kadang Dede dikasih gitu kan. Dede tuh suka banget tuh dikasih baju, suka banget dikasih baju. Nggak tahu kenapa Dede langsung pakai tuh bajunya, apapun yang dikasih ini baju itu aja, sampai kayak nggak bisa dipakai lagi Dede masih pakai gitu. Sekarang alhamdulillah banget berkat doa kedua orang tua aku, berkat doa-doa aku gitu, berkat doa-doa keluarga dan berkat doa-doa keluarga Yana di sini. Nah, makanya